Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi, CGP SDN 18 Benturang, Sambas, Angkatan 7. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Dewan Wahyudi, dan saya hormati Ibu Rima Novita Sari sebagai pengajar praktik setia. Baiklah, akan melakukan pra-observasi kepada rekan saya nantinya dalam pembelajaran yang ia lakukan. Perkenalkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Karwati. Saya pengasih dari Bapak Suryadi. Saya mengajar di kelas 1. Baik, Bu. Ibu pengajar di kelas 1. Nah, dalam diskusi kita ini adalah diskusi saya akan membuat aksi nyata di modul 2.3. Di sini ada praktik coaching untuk supervisi akademik kepada teman sejawat. Baiklah, Ibu, kita langsung aja kita ngobrol santai. Saya menanyakan beberapa hal kepada Ibu mengenai pembelajaran nantinya. Ibu, baiklah, Bu, materi apa yang akan Ibu Desi lakukan pada pembelajaran nanti? Alhamdulillah, untuk bulan ini saya sudah masuk ke bab 6, yaitu tentang kata benda yang sering dijumpai di pasar. Jadi nanti anak-anak mengenal kata benda yang ada di pasar. Ya, baik, Bu. Berarti nanti anak-anak mengenal benda-benda yang ada di pasar. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang Ibu nanti sampaikan kepada anak Ibu. Tujuan yang saya sampaikan nanti kepada anak dan peserta didik saya nanti, yaitu mengulangi kata benda dengan cara membaca dengan kata lainnya, supaya anak bisa nanti langsung membacanya dan membacanya dengan suku kata. Ya, baik, Mbak. Baik, Bu. Tapi ada satu tujuan nanti yang Ibu ingin capai, yaitu membaca suku kata dengan kata lebih baik atau lancar. Ya. Kemudian selain tujuan, mungkin nanti dalam tujuan itu pasti akan ada nantinya bagaimana tujuan itu akan tercapai. Nah, apa saja persiapan Ibu nantinya? Persiapan yang saya lakukan untuk kelas 1 yang paling penting itu gambar. Karena dengan adanya media gambar akan memudahkan saya dan peserta didik untuk mengenal gambarnya secara konkret atau mengenal huruf-hurufnya per suku kata, dan nanti anak bisa membaca dengan lancar dengan media-media konkretnya. Dari itu LKPD-nya memudahkan anak untuk mengisi soal-soal dan memahaminya, dan berbagai sumber lainnya yang akan saya tindak lanjuti. Ya, itu juga baik bagi saya, Bu. Berarti nanti Ibu persiapannya dengan gambar-gambar. Menurut saya itu cukup baik, Bu, karena dengan adanya gambar, apalagi ini Ibu mengajar kelas 1, pasti harus dengan benda-benda yang konkret supaya mereka itu bisa dapat belajar dengan mengenal benda-benda yang ada di pasar. Nah, setelah itu area pengembangan dalam pencapaian Ibu itu bagaimana? Pengembangan dan saya lakukan itu strategi saya bagaimana supaya anak ini peserta didik saya yang berjumlah 30 orang ini bisa membaca dalam waktu yang secepatnya. Sebelum dia kelas 2 itu nanti anak-anak semuanya sudah bisa membaca. Ya, Insya Allah. baik, Bu. Nah, kemudian untuk mencapai pengembangan tersebut, apakah ada kendala dalam materi nanti, Ibu? Untuk di kelas 1 pasti banyak kendala yang saya alami. Yang pertama dari segi keaktifan anak-anak yang luar biasa aktifnya. Kelas 1 itu yang masih pola pikirnya masih ingin bermain. Jadi pencapaian yang harus saya lakukan yang adalah anak-anak itu bisa membaca dengan lancar dan juga bisa belajar sambil bermain. Nanti strateginya akan saya atur lagi. Ya, itu sangat bagus sekali. Supaya kendala dapat teratasi,
Nah, kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu lakukan? Salah satunya nanti strategi yang saya lakukan, saya pun harus minta saran dari kepala sekolah untuk membantu saya bagaimana supaya strategi ini berhasil. Jadi dari kesepakatan saya waktu dengan kepala sekolah, jadi kami memutuskan setelah pulang akan membimbing anak-anak yang kurang lancar membaca itu selama 30 menit setiap hari Senin sampai Kamis. Ya, itu cukup bagus menurut saya karena dalam strategi tersebut dapat memudahkan siswa atau murid Ibu dapat membaca dengan lancar. Nah, kapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan kira-kira? Pelaksanaannya nanti insya Allah hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Ya, itu saya jadi penasaran Bu, ingin melihat strategi-strategi apa yang Ibu nanti lakukan dalam pembelajaran nantinya. Terima kasih Ibu atas partisipasinya, atas waktunya, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu lakukan pembelajaran nanti hari Senin dapat berjalan dengan lancar. Demikian kegiatan observasi ini bersama sejawat saya bersama Desi Perawati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sama-sama. Nomor 1. Ayo.
Coba di hurufnya huruf apa dulu ini? Dibaca. Nah, jadi gambarnya di sini gambar apa? Susu ya. Ibu ambil ya, Ozan. Silakan duduk. Apa? 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 Nih. Sekarang nomor 2. Coba lihat di buku di lembar LKPD kalian. Ini huruf apa? Dibaca? Tahu. Ada yang salah? Beda. Makasih ya Opa. Sekarang nomor 3. Coba dilihat nomor 3. Dilihat nomor 3. Ini huruf apa? Dibaca? Mana gambar roti? Huruf kedua apa? Ya, lanjut. Yang nomor 4 huruf apa ini? Dibaca? Ya. Oke, sekarang coba lihat. Nah, ini udah benar semuanya. Berarti kalian udah bisa menulis dan menggambar. Coba ibu kumpulkan. Coba yang sebelah sini kumpulkan LKPD-nya, lembarnya. Ayo semuanya. Yang sebelah ini. Nah, duduk. Ready dahulu. Ready dahulu duduk. Nah, sekarang sudah ini. Sudah ini, ayo. Nah, sekarang yang sebelah sana. Auzan, Auzan. Udah semuanya? Bertemu lagi dengan saya Suryadi CGP SD Anak Senturan angkatan 7 bersama Ibu Prima Novitasari sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Desi Perawati sebagai teman sejawat saya pada waktu pra observasi dan pasca observasi hari ini. Baiklah Bu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Prima telah sudah hadir pada pasca observasi kali ini. Begitu mudah-mudahan kita selalu sehat. Bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu Desi. Alhamdulillah Bu, hari ini kita adakan pasca observasi setelah Ibu melakukan observasi kemarin. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yang pertama-tama, apakah Ibu sehat? Alhamdulillah. Baiklah Bu, kali ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang kemarin Ibu telah melakukan observasi. Kita hari ini ngobrol santai ya Bu ya. Ya. Baiklah Bu, pada kemarin telah observasi untuk mengingat kembali. Nah, materi apa yang kemarin Ibu lakukan pada kemudian observasi kemarin? Ada WA masuk tolong dibaca. Pada bab 6, yaitu dengan mengenal benda-benda yang ada di pasar, mengenalkan kepada peserta didik bahwa biasanya yang pergi ke pasar itu bisa mengenal benda-benda yang ada di pasar. Iya, baik. Kemudian saya ingat kembali kemarin Ibu udah melakukan ada satu tujuan pembelajaran.
boleh ingatkan kembali Ibu, apa kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan? Tujuan pembelajaran sampai kemarin itu adalah mengurangi siswa dapat mengurangi atau dengan rutin membaca berulang-ulang siswa dapat membaca atau menghafal suku kata dengan benar. Ya, baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah melakukan pembelajaran yang setelah saya observasi Ibu kemarin? Alhamdulillah perasaan saya lega, sangat senang karena dengan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin, anak-anak 90% itu sudah bisa menghafal suku kata dan membaca dengan lancar. Selebihnya 10% itu anak-anak masih kebimbingan dalam membaca dan menghafal suku kata. Ya, baik Bu. Berarti hampir tercapai ya kesemuanya ya. Berarti 90% dapat tercapai. Ya. Baik Bu, kalau boleh tahu bagaimana kemarin mungkin ada kelebihan atau kekurangan dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama saya mau tanyakan, mungkin ada kelebihannya Bu? Dari pembelajaran tersebut. Kelebihan yang saya dapatkan dari pembelajaran itu, anak bisa memahami dengan media atau yang saya lakukan kan media gambar, LKPD-nya dan sumber-sumber lain, anak bisa memahami dan membaca dengan cepat dengan bantuan media. Baik Bu, berarti anak sudah cepat membaca dengan adanya media pembelajaran yang dibuat. Kemudian Bu, dari tadi segi kelebihannya, mungkin ada kekurangannya, dia bisa disebutkan. Pasti ada kekurangan di dalam pembelajaran. Yang pertama di kegiatan itu masih ada beberapa anak waktu saya menjelaskan dia masih kurang dalam memahami, membaca, tidak fokus dan tidak kurang percaya diri untuk tampil dalam menyusun kata-kata. Berarti anak itu masih belum percaya diri Iya. untuk kata-kata. Mungkin keaktifan siswa bagaimana? Ya, keaktifan mahasiswa alhamdulillah ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, kekurangan saya itu bagaimana ke depannya anak ini bisa aktif. Itu yang masih saya pikirkan. Berarti itu Ibu, cara Ibu untuk memperbaiki kekurangan Ibu nantinya. Ya. Nah, apakah ada bantuan orang lain nanti untuk capai kesuksesan Ibu dalam pembelajaran? Ada, pertama pada kepala sekolah, teman sejawat yang memberikan masukan-masukan kepada saya, media apa yang saya butuhkan dan permainan yang bisa membangkitkan semangat siswa. Kepada saya yang memberikan masukan-masukan. Itu bagus Bu, kalau ada permainan. Kenapa? Kalau untuk kelas 1 kan perlu ada permainan supaya anak tersebut tidak bosan dalam pembelajaran. Itu bagus sekali Bu menurut saya. Nah, kalau boleh tahu kapan sih rencana Ibu untuk melakukan pembelajaran selanjutnya supaya pembelajaran itu 100% dapat tercapai? Insya Allah dalam minggu dekat ini, saya akan melakukan pembelajaran lagi. Mudah-mudahan ini merupakan apa yang saya dapatkan dari ini nanti akan membantu saya nanti lebih mudah untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Berarti ya nanti pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian saya menanyakan setelah kita coaching, apa sih perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang dengan adanya sharing ini. Saya sebagai pengajar dan ada teman sejawat yang memberikan masukan, bimbingan untuk saya sebagai guru lebih penting saya lagi dalam mengajar itu lebih baik lagi. Nah, terima kasih ya Bu Desi Perawati sudah menjadi rekan sejauh saya. Terima kasih.